Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, ada di Indonesia, di Melbourne, di Brisbane, di Bali, segala tempat, segala penjuru, tidak ada yang bisa memberhentikan kita untuk memuji Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ada sukacita Tuhan sekarang di dalam kehidupan kita masing-masing, karena Tuhan adalah Allah yang besar. Dan sekarang kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau membesarkan keadilannya. Kita mau membesarkan namanya. Karena Dia adalah Allah yang mempunyai segalanya. Dialah Allah yang menciptakan hidup kita. Dialah Allah yang memelihara kita. Sampai sekarang kita bisa berada, kita bisa berdiri, kita masih sehat. Kita yakin dan percaya itu semua adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Luar biasa. Kasih Tuhan tidak pernah akan berkesudahan. Selalu ada bagi kita. Selalu baru bagi kita. Dan selalu akan Dia nyatakan bagi kita anak-anaknya yang berkenan kepadanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh tidak terbatas dan tidak terukur kasih-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau berdiri di hadapan-Mu. Dan kami mau Tuhan tersungkur di hadapan-Mu. Kami mau membawa hati kami, persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan, atas apa yang Tuhan sudah nyatakan luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. You are the owner of our lives. Engkaulah pemilik hidup kami. Dan kami mau Tuhan untuk menaikkan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
untuk memuji Dia, hanya Dia. Dan biarlah orang akan melihatnya, orang akan mendengar pada saat kita memuji Dia. Amin. Dan mereka semua akan takut dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari jemaat, sekarang saatnya kita mau deklarasikan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Sekarang
jahat. Haleluya. Hanya Dialah yang berkuasa dan hanya Dialah yang menjadi pemenang. He is the victorious one. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Haleluya. Tuhan, sekarang saatnya bagi kami untuk mau meresponi keselamatan yang sudah kami terima itu Tuhan. Kami mau tetap terus menaruh kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Apapun perkara yang ada di depan kami, kami tahu bahwa kami pasti akan bisa melewati itu bersama-sama dengan Engkau. Hanya satu yang Engkau mau dari kami Tuhan, untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap setia kepadamu. Biarlah Tuhan, kami tahu kami akan mencapai garis finish itu bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau sudah menyiapkan reward yang terbaik bagi kami. Haleluya. Mahkota kemuliaan sudah Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau mengingini kami untuk tetap setia kepadamu. Tuhan, kami mau sekarang Tuhan Engkau tilik kami, Engkau selidiki hati kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia terhadap Engkau. Kami tetap setia terhadap kebenaran-Mu. Pada akhirnya nanti Kau akan mendapati kami setia. Terima kasih Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan di saat ini. This is who I am Lord. Tidak ada yang mau kami sembunyikan di hadapan-Mu. Correct us Holy Spirit. Dan kami mau berbalik kepada Engkau Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus.
hari ini kami ada di rumah, kami ada di Indonesia, kami ada di Australia, dimanapun Tuhan tempatkan hari ini, sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan, ini waktunya Tuhan buat setiap kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan menerangi setiap daripada kami Tuhan. Kalau selama ini kami hidup di dalam kegelapan, kalau selama ini kami hidup Tuhan dalam pengertian kami sendiri, bahkan selama ini kami hidup dalam pengertian-pengertian yang salah Tuhan, firman-Mu akan menerangi setiap kami. Firman-Mu adalah pedang bermata dua Tuhan, yang begitu tajamnya Tuhan. Dia akan memisahkan Tuhan satu dengan yang lain. Daging Tuhan dengan roh Tuhan. Dia akan memisahkan Tuhan, membukakan pengertian-pengertian kepada kami. Hari ini kami buka hidup kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh Tuhan. Begitu banyak perkataan Tuhan. Begitu banyak perkataan-perkataan yang dikatakan orang. Tapi satu hal yang kami butuh Tuhan, hanya firman-Mu, yaitu perkataan-Mu sendiri. Karena perkataan ini adalah kekuatan. Perkataan ini adalah terang. Perkataan ini adalah kuasa. Perkataan itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Berbicara dan beracara, bahkan memenuhi kehidupan setiap kami. Kami buka hati kami hari ini. Kami kosongkan diri kami, keangkuhan kami, keakuan kami, bahkan Tuhan, kesoktahuan kami. Hari ini we put aside, kami taruh di samping. We humble ourselves. Kami kosongkan kenosis kami Tuhan. Kami kosongkan diri kami Tuhan. Kadang-kadang kami memegang terlalu kuat pengertian kami sendiri, keakuan kami sendiri. Bahkan kami memegang terlalu kuat permasalahan-permasalahan kami, sehingga kami gak bisa berpikir dengan jelas. Hari ini waktunya bagi engkau dimanapun kau berada, kau terima terang dan kebenaran firman Tuhan. Itu yang kau butuhkan. Haleluya Lord Jesus. Berbicara, beracara. Kami rendahkan hati kami. We humble ourselves Lord Jesus. Kami lembutkan hati kami. Yakobus 1 ayat 21 katakan, untuk menerima firman yang dapat menyelamatkan. Engkau butuh firman yang dapat menyelamatkan. Perkataan orang tidak bisa menyelamatkan. Falsafah tidak bisa menyelamatkan. Hanya firman kebenaran yang dapat menyelamatkan engkau. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang siap menerima, katakan amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara dimanapun engkau berada, sukacita surga. Hari ini kita ada di tempat ini, kita sama-sama, kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan omnipresent dan Tuhan sendiri omniscient. Dia ada dimanapun Bapak Ibu dan saudara sekalian berada, dan dia juga mengetahui hari ini hati setiap kita Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oleh karena itu, bersukacitalah untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita ada di tengah-tengah saudara seiman, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya hadirat Allah hadir di mana 2-3 orang ada. Dan kita percaya dimanapun, ketika engkau sendiri pun hari ini, kita percaya Tuhan menyertai engkau. Ketika hatimu sungguh-sungguh mencari Dia dan sungguh-sungguh mengharapkan Dia ada di dalam kehidupanmu. Kita akan mulai pagi hari ini dengan Wahyu 2, yaitu Wahyu pasal 2. Saya akan melanjutkan di ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu semuanya, ini menarik sekali di kitab Wahyu, ini luar biasa. Diberkatilah orang yang membacakan, diberkatilah orang yang mendengarkan, dan diberkatilah orang yang menyimpan di dalam hati. Wahyu 1 ayat 3.
Ini luar biasa. Hari ini kalau saya membacakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya diberkati Bapak, Ibu semuanya. Saya punya sukacita karena saya sudah sampaikan apa yang Tuhan minta. Saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kalau saudara mendengar hari ini, saudara diberkati. Saudara diingatkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika engkau menyimpannya di dalam hatimu, maka engkau pun diberkati luar biasa. Jadi hari ini biarkan setiap kita bukan hanya mendengar menjadi penonton, menilai-nilai, tapi hari ini kita percaya Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan dan menyimpan dalam hati karena kita diberkati. Nah, luar biasa di gereja yang pertama, yaitu gereja Efesus, Bapak Ibu semuanya, firman Tuhan katakan semuanya luar biasa yang dilakukan oleh gereja tersebut, pekerjaannya luar biasa, apa yang dilakukannya semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Tapi ketika hilang cuma satu Bapak Ibu semuanya, yaitu kasih yang mula-mula, Tuhan bilang, engkau jatuh sudah terlampau dalam, bertobat. Ini gereja yang pertama. Kalau saya melihat Bapak Ibu semuanya, ini di gereja akhir zaman, banyak kita dengan program-program untuk membuat gereja kita besar. Program-program penginjilan, program-program misi, program-program baksos Bapak Ibu. Begitu banyak program. Tapi kita hanya melakukan program. Kasih yang paling pertama itu hilang. Kasih yang paling pertama dan yang paling utama dan kasih yang paling mula-mula itu sudah hilang daripada kita. Nah, kalau kita sudah dengar 2 minggu yang lalu, kita diingatkan kembali Bapak Ibu semuanya untuk kembali kepada kasih yang pertama, kasih yang mula-mula, dan kasih yang original, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri adalah kasih Bapak Ibu semuanya. Percuma apapun yang kita lakukan, program besar, pekerjaan, bahkan penderitaan, tidak ada artinya tanpa kasih. Karena Tuhan kita adalah kasih. Ini saya cuma mau mengingatkan kembali Bapak Ibu semuanya supaya kita. Ini kitab Wahyu betul-betul mengingatkan kita yang hidup di akhir zaman. Karena gereja pada akhirnya akan kehilangan yang namanya kasih. Nah, yang kedua dikatakan bahwa gereja Smyrna, Bapak Ibu semuanya. Saya akan masuk dulu ke situ sebelum saya bacakan firman Tuhan. Jadi ini gereja Smyrna. Gereja Smyrna ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Mungkin gak ada cacatnya. Gereja yang menderita. Gereja yang miskin, susah secara finansial di tengah-tengah kota besar yang luar biasa. Bahkan gereja yang difitnah Bapak Ibu semuanya. Tapi tetap Tuhan ingatkan untuk tetap setia. Bapak Ibu semuanya, hari-hari ini tidak gampang untuk mempertahankan kesetiaan kita. Makanya firman Tuhan katakan, Roma 8. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaankah atau penderitaankah? Tapi luar biasa, gereja Smyrna di dalam penderitaan yang begitu luar biasa, dia tetap setia. Bahkan Tuhan sudah berkatakan lagi, engkau akan menderita lebih lagi. Makanya Tuhan beri encouragement, beri kekuatan kepada mereka. Untuk apa? Tetap setia. Engkau akan dapatkan mahkota kehidupan. Luar biasa, mungkin badanmu bisa mati, badanmu bisa sakit Bapak Ibu semuanya. Tapi hidup yang kekal engkau sudah dapatkan. Namamu tertulis di dalam apa? Buku kehidupan. Engkau gak akan mengalami kematian yang kedua, di mana engkau dilemparkan ke dalam lautan api yang luar biasa. Nah ini luar biasa kalau kita diingatkan hari-hari ini, Bapak Ibu semuanya, banyak gereja yang gak mau masuk di dalam penderitaan. Itu gak satu tren yang luar biasa bagi gereja-gereja. Penderitaan buat orang Kristen adalah salah satu nature yang kita harus dapatkan. Karena Tuhan Yesus sendiri, dia datang ke bumi, dia mati di atas kayu salib penuh dengan penderitaan Bapak Ibu semuanya. Untuk apa? Membawa keselamatan kepada banyak jiwa-jiwa. Oleh karena itu kalau kita sebagai orang percaya tidak mau masuk di dalam penderitaan Bapak Ibu semuanya, saya nggak percaya kalau kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Amin Bapak Ibu semuanya. Nah hari ini saya akan bawakan gereja yang ketiga Bapak Ibu semuanya. Yaitu gereja Pergamus Bapak Ibu semuanya. Yaitu dari Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-17. Saya akan bacakan Bapak Ibu semuanya. Dikatakan begini bahwa
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, ini menarik, perhatikan Bapak Ibu semua, ke setiap gereja Tuhan menggambarkan siapa Dia dengan cara yang berbeda-beda Bapak Ibu semuanya. Kepada yang pertama, kepada Smyrna dikatakan bahwa saya adalah Alfa dan Omega, aku yang pertama dan aku yang terakhir. Dikatakan bahwa aku yang mati tapi hidup kembali. Karena apa? Dia ngalamin penderitaan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang ketiga, dia gambarkan lagi yang berbeda lagi Bapak Ibu semuanya. Bahwa dikatakan bahwa inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu semuanya? Tuhan Yesus itu sendiri firman, dan hari ini firman itu sedang berbicara kepada orang-orang yang ada di Pergamus. Juga kepada kita semuanya Bapak Ibu semuanya. Ini seperti pedang bermata dua yang akan memisahkan dari pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Yang akan memisahkan pengertian manusia dan pengertian Tuhan. Hari ini sudah nyampur Bapak Ibu semuanya. Tidak ada batasnya. Bingung kita Bapak Ibu semuanya kan gitu. Oleh karena itu kita butuh firman yang akan memisahkan, yang akan menerangi, yang akan memberikan kita penjelasan yang paling jelas. Dan ini menjadi satu pewahyuan di dalam kehidupan kita. Ketika kita imani, menjadi satu kekuatan untuk kita maju. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita akan melihat firman itu tidak pernah gagal. Tapi pengertian manusia, dia akan gagal Bapak Ibu semuanya. Nah, ini luar biasa kalau dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, ayat 13 dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau, jadi sampai itu dulu, aku tahu di mana engkau berpegang, engkau diam, yaitu di sana di tempat tahtanya iblis. Bapak Ibu semuanya, kenapa? Kota Pergamus atau Pergamum ini Bapak Ibu semuanya adalah kota yang begitu luar biasa, kota yang besar pada zamannya. Dan ketika diambil oleh bangsa Romawi, Bapak Ibu semuanya, dibangunlah 3 tempel, Bapak Ibu semuanya. 3 tempat ibadat untuk menyembah ilah-ilah bagi orang-orang Romawi. Sehingga kita percaya, saya percaya dikatakan bahwa disinilah tempat duduknya, atau tronnya, atau tahtanya iblis, Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Begitu banyak pengaruh-pengaruh daripada agama-agama ilah-ilah zaman ini. 3 tempat penyembahan mereka ada di situ Bapak Ibu semuanya. Ini kota religius, ini kota agamawi yang begitu besar di daerah tersebut Bapak Ibu semuanya. Makanya dikatakan disinilah tempat tahtanya iblis. Tapi orang-orang Pergamus Bapak Ibu semuanya, gereja Pergamus tetap luar biasa. Dia tidak terpengaruh untuk dapat menyembah mereka. Dikatakan bahwa di ayat B-nya dikatakan, engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, walaupun sampai pembunuhan waktu itu terjadi, penyiksaan terjadi, yaitu Antipas yang paling pertama di gereja Pergamus yang dibunuh oleh orang-orang Romawi, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, dan di mana iblis diam, mereka tetap berpegang kepada Tuhan. Saya cuma bayangkan, kita belum sampai kepada titik itu Bapak Ibu semuanya. Tapi begitu banyak orang, begitu banyak daripada setiap kita yang menukarkan Kristus dalam kehidupan kita. Baru tekanan ekonomi, baru tekanan sakit penyakit, baru tekanan di dalam hidup rumah tangga, baru tekanan di dalam pekerjaan, kita udah tukarkan Kristus. Bahkan kita mengikut ilah-ilah zaman ini Bapak Ibu semuanya. Hari ini setan, iblis itu bertahta. Bukan hanya ada di tempel Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya di rumah ibadat-ibadat yang lain Bapak Ibu semuanya. Tapi dia bertahta di tempat pekerjaan. Di tempat-tempat yang bentuknya baik Bapak Ibu semuanya. Sering sekali kita orang percaya hari ini udah nukarkan Tuhan kita. Kita nggak tetap berpegang pada nama Kristus. Kita nggak tetap berpegang iman kita kepada Kristus. Bahkan ketika ada yang namanya penyiksaan, ada namanya penderitaan, ada namanya ancaman dan tekanan, kita lari dari Tuhan.
Hari ini Bapak Ibu semuanya, baru ditekan COVID aja. Kadang-kadang kita udah tukarkan Tuhan kita. Baru ditekan gak punya makanan aja Bapak Ibu semuanya. Kita udah tukarkan Tuhan kita Bapak Ibu semuanya. Nah biar engkau kuat seperti gereja yang ada di Pergamus. Tapi ini luar biasa. Mereka begitu kuatnya ditekan Bapak Ibu semuanya mereka kuat. Ayat 14 dikatakan bahwa tetapi semua yang baik hilang Bapak Ibu semuanya. Istri saya itu cantik sekali, pintar masak, tetapi cerewet. Satu statement yang mau dinyatakan cuman cerewet Bapak Ibu semuanya. Nah hari ini Tuhan udah katakan, Tuhan udah nyatakan semuanya. Bahwa dia kuat berpegang pada nama Kristus. Dia punya iman yang luar biasa. Melihat siksaan dan ancaman dia tidak takut. Tetapi, ayat 14 katakan, aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Hari ini Bapak Ibu semuanya perhatikan baik-baik. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ini yang saya mau angkat. Untuk gereja dikembalikan. Restorasi daripada gereja yang ketiga Bapak Ibu semuanya. Tadi yang pertama yang direstorasi adalah kasih di gereja Efesus. Yang kedua yang direstorasi adalah kesetiaan Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga ini Bapak Ibu semuanya. Ada pengajaran-pengajaran yang diikutin gereja hari-hari ini Bapak Ibu semuanya. Ini harus direstorasi lagi Bapak Ibu semuanya. Kembali kepada original church. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Alkitab Bapak Ibu semuanya. Pengertian-pengertian yang kita interpret masing-masing Bapak Ibu semuanya banyak yang salah. Dan banyak jemaat yang di-leading kepada kesalahan. Mereka ikut pada kesalahan sehingga hidup di dalam kesalahan Bapak Ibu semuanya. Ketika sesuatu yang terjadi, gereja-gereja yang sudah meliding kepada kesalahan tidak bisa berbuat banyak. Tapi ketika engkau kembalikan jemaatmu, gereja itu kepada Tuhan, maka kekuatan yang baru ada datang dari Tuhan. Nah, ini ayat 14, saya akan bahas sedikit di sini. Inilah dia. Apa itu pengajaran Bileam, Bapak Ibu semuanya? Bileam ini seorang nabi, Bapak Ibu semuanya. Seorang nabi yang mau di-hire, yang dibayar, ya orang nabi yang bayaran, Bapak Ibu semuanya. Kan gitu, dia dibayar oleh Raja Balak, Bapak Ibu semuanya. Supaya apa? Mengkutuki orang-orang Israel ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mau masuk ke dalam tanah Kanaan, Bapak Ibu semuanya. Nah ini nabi loh, yang dekat sama Tuhan, yang dengar suaranya Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Nah banyak pemimpin gereja hari ini seperti Bileam. Bayaran Bapak Ibu semuanya. Dia mengajarkan satu gereja untuk apa Bapak Ibu semuanya? Ini menjadi satu tempat untuk berdagang, untuk berbisnis. Bukan kita membawa bisnis kita untuk Tuhan. Tapi kita membawa rumah Tuhan untuk jadi bisnis kita Bapak Ibu semuanya. Wah parah. Aduh parah banget Bapak Ibu semuanya. Kalau saya lihat luar biasa. Orang melayani Tuhan karena uang Bapak Ibu semuanya. Bukan lagi, kita harus kembalikan hari ini. Kita melayani Tuhan karena kasih kita kepada Tuhan. Karena dia yang sudah mengasihi kita luar biasa. Sampai dia mencucurkan darahnya dan mati di atas kayu salib. Hari ini kita harus kembalikan Bapak Ibu semuanya. Sampai seberapa sih? Emang darah kita udah tercurah? Belum, udah minta bayaran. Ini pengajaran Bileam Bapak Ibu semuanya. Kita lihat hari-hari ini di gereja begitu banyak. Aduh, pemain musik bayaran. Pembicara bayaran. Kemana muter deh, cuma cari bayaran Bapak Ibu semuanya. Suruh doa udah gak ada lagi. Pemilik gereja bahkan, kayak pengusaha gereja Bapak Ibu semuanya. Perhatikan baik-baik. Ini firman Tuhan katakan, aku akan datang dengan engkau, dengan pedang yang ada di dalam mulutku. Hanya firman Tuhan yang akan menjadi kebenaran, dan yang akan menyingkapkan kebusukan dari pengajaran Bileam, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu semuanya hidup di dunia ini, berapa puluh tahun yang Tuhan berikan kepada engkau, sementara. Tapi ada satu kekekalan Bapak Ibu semuanya.
Hidup kita ini bukan lagi hidup yang sementara itu Bapak Ibu semuanya. Hanya cari uang, apalagi cari uang di gereja. Bertobat hari ini. Kita coba untuk mengkelabui. Seperti Bileam mengkelabui. Bagaimana? Karena dia nggak bisa melawan Tuhan, tapi dia bisa menjebak jemaat Tuhan. Dia jebak itu orang-orang Israel Bapak Ibu semuanya. Sehingga ada asimilasi Bapak Ibu semuanya. Dia mengawin dengan orang-orangnya Balak. Sehingga mereka hidup di dalam sexual immorality. Hidup di dalam ketidaksenonohan sebagai anak-anaknya Tuhan. Bahkan makan makanan persembahan untuk berhala Bapak Ibu semua. Sehingga dia dihancurkan sendiri. Tuhan sendiri. Tidak ada di dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Karena dia keluar dari apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan dia. Orang Israel, orang percaya tidak bisa dihancurkan oleh apapun juga. Ketika kita ada di dalam Tuhan. Tapi kita bisa ketika kita sendiri di-entice. Di-seduce Bapak Ibu semuanya. Digoda. Banyak sekali pemimpin hari ini menggoda. Engkau diberkati, digoda dengan berkat. Untuk dapat apa? Berkat lagi. Secara jasmani. Nggak salah Bapak Ibu semuanya, kita butuh. Kita masih ada di bumi. Tapi hari ini percaya. Kalau itu yang menjadi motivasimu untuk datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, apalagi melayani Tuhan, engkau gagal. Kembali. Ini gereja akhir zaman. Pengajaran Bileam ada di mana-mana. Pengajaran, ini udah agama yang baru lagi Bapak Ibu semuanya. Yang menjual Tuhan, mengkomersialkan Tuhan. Kita dapat karena anugerah. Kita kembalikan lagi kepada Dia untuk kemuliaan namanya. Ketika kita melayani, menyembah dan memuji, kita sungguh-sungguh membawa hidup kita. Karena kita sudah dapatkan hidup yang Zoe itu Bapak Ibu semuanya. Kalau selama ini kita salah kembali dan bertobat. Saya mau katakan. Yang kedua, ayat 15 dikatakan bahwa demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada pengajaran Nikolaus. Apa itu Nikolaus? Kata Niko, Bapak Ibu semuanya, artinya conqueror, conquer, subdue, mengalahkan, mendominasi, menang. Itu kata Niko. Laos itu orang-orang. Laos, orang-orang. Jadi ada orang-orang yang sudah ada orang yang sudah mengalahkan orang-orang. Dia merasa lebih superior, lebih dominan daripada yang lain. Seperti Nimrod, Bapak Ibu semuanya. Di dalam Kejadian 10, Bapak Ibu semuanya, Nimrod itu adalah orang-orang yang paling pertama menguasai orang-orang lain, yang akhirnya dia rebel kepada Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu semuanya, ini ada di dalam gereja pengajaran Nikolaitan. Yaitu orang yang merasa lebih hebat daripada orang lain. Dia lebih dekat kepada Tuhan daripada orang lain. Ini bicara tentang hierarki. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu semuanya? Ini mengkultuskan orang. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu semuanya, kita hari ini jangan sampai ini ampuni Tuhan. Dari mulai hierarki, papalisme, Bapak Ibu semuanya, bahkan sampai hari ini nabi-nabi baru, nabi-nabi palsu. Yang menarik orang Bapak Ibu semuanya, akhirnya seolah-olah dialah yang paling diutus Tuhan. Setiap daripada kita hari ini sudah masuk ke dalam tempat Maha Kudus Tuhan. Karena tubuh Kristus yang mati di atas kayu salib. Kita masuk dari Dia. Semua orang connected dengan Tuhan Bapak Ibu semuanya. Tidak ada yang superior, tidak ada yang hebat satu dengan yang lain. Hari ini begitu banyak organisasi gereja yang membuat seolah-olah kita membuat satu aturan, kita membuat satu program gereja. Hanya apa Bapak Ibu semuanya, kembali lagi. Secara nggak sadar ketika Nikolaitan ini ada, maka Bileam pun ada. Semuanya bicara tentang uang. Kita buat aturan-aturan. Begitu banyak kita merasa hebat, orang sampai dipengaruhi, dipaksakan Bapak Ibu semuanya seolah-olah harus berbuat sesuatu hanya untuk apa? For the sake of money. Hari ini gereja, mohon ampun. Ketika kita lihat hari ini Bapak Ibu semuanya, COVID ini terjadi. Makanya saya mau lihat, kita bisa berdiri
kita masih bisa berdiri, kita masih bisa tegak Bapak Ibu semuanya sebagai satu gereja. Ketika pemimpin-pemimpin tidak mengkop gerejanya, dia bahkan membangkitkan setiap umat Tuhan untuk connected kepada Tuhan, bahkan dia menjadi imamat yang rajani. Dia bisa memimpin keluarganya, memimpin orang-orang. Dia tidak merasa ini miliknya dia, mendominasi orang-orang. Bertobat Bapak Ibu semuanya. Sebagai satu gereja. Saya akan cepat. Sebab itu bertobatlah, ayat 16 katakan, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Firman Tuhan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Percaya Tuhan masih beracara hari-hari ini. Dia melihat dan dia tahu apa yang terjadi di tengah gerejanya. Dia ada Bapak Ibu semuanya. Tapi hari ini kalau masih diberikan kesempatan, bahkan diberikan forbearance time, yaitu waktu kemurahan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kalau kau dengar firman Tuhan ini, kembali kepada Tuhan. Di ayat 17 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh mereka yang menerima. Apa itu batu putih? Pada zaman Roma, Bapak Ibu semuanya, sedikit saya akan terangkan bahwa itu seperti tiket. Ketika kita bisa masuk ke dalam satu event, Bapak Ibu semuanya, di Roma itu banyak sekali event, makanya banyak stadium besar-besar. Maka kita bisa masuk itu ketika kita punya yang namanya batu putih, Bapak Ibu semuanya. Tuhan berikan kita batu putih untuk bisa masuk di dalam kehidupan. Yaitu masuk ke surganya Tuhan, ke kerajaan Tuhan. Ini luar biasa. Hari ini, waktu kemurahan Tuhan masih dibuka, Bapak Ibu semuanya. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan ini, jangan sampai engkau mengeraskan hati. Maka bertobatlah dan kembali kepada gereja yang mula-mula. Gereja yang sebenarnya. Ini yang udah hilang daripada gereja. This is the restoration of the church. The third one, Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Kita mau persiapkan hati kita, Bapak Ibu semuanya, untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu, hamba-Mu telah sampaikan. Bukan kekuatan hamba-Mu, bukan kepintaran hamba-Mu. Hamba-Mu hanya menyampaikan Tuhan. Biarkan firman itu bekerja dan beracara, karena di dalam firman itu ada ruah, ada roh Tuhan. Bagi mereka hari ini yang nonton, yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, Bapak Ibu semuanya mendengarkan firman Tuhan ini dan kebenaran ini Tuhan, biarkan Engkau beracara sendiri atas hidup mereka. Kau tahu permasalahan kehidupan mereka, Kau tahu apa yang menutupi mata hati mereka Tuhan. Tapi hari ini Kau sedang intervene di dalam kehidupan mereka. Kau sedang beracara dalam kehidupan mereka. Bahkan yang belum percaya kepadamu hari ini Tuhan, bukakan kepada mereka untuk mereka dapat percaya kepadamu. Engkaulah jalan kehidupan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hidup. Yang pernah datang ke bumi. Engkau bukan hanya manusia biasa, tapi Kau 100% juga Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarkan mereka percaya. Jangan sampai mereka mati binasa Tuhan. Hari ini waktunya Tuhan, waktu kemurahan Tuhan. Begitu pula kami sebagai satu gereja. Kalau kami salah mengajar jamaat kami Tuhan, dengan cara Bileam, membuat orang-orang mata duitan di dalam gereja. Pelayan-pelayan Tuhan yang mata duitan. Pengerja-pengerja yang mata duitan. Pemusik WL yang mata duitan. Pembicara yang mata duitan karena pinter ngecap dan pinter ngomong saja. Ampuni Tuhan. Bahkan kalau kami memakai sistem hierarki Tuhan, papalisme, ampuni Tuhan. Kami kembali kepada gereja. Kami lakukan semua karena kasih kami kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada setiap kami dan beracara kepada setiap kami. Bahkan Tuhan sudah tuliskan di dalam satu perjanjian baru bahwa Tuhan menulis sendiri di dalam hati kami, yaitu firman, yaitu Engkau sendiri yang hidup dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, jangan Kau biarkan gerejamu jatuh. Jangan Kau biarkan gerejamu salah. Jangan Kau biarkan Tuhan orang-orang di luar sana tidak mengenal Engkau. Tuhan, ini kesempatan, ini waktu kemurahan yang masih Tuhan bukakan. Jangan sampai pada waktunya
Tuhan tidak dapat ditemui lagi. Ketika engkau masih bisa menemui Tuhan hari ini, bertobat. Kau bertobat. Kau datang kembali kepada Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Daging dan darah-Mu yang sudah tercabik-cabik di atas kayu salib. Oh, kalau kami melayani karena uang. Begitu besar kasih itu sampai kau korbankan dirimu sendiri. Orang macam apa kami ini Tuhan? Kalau kami hitung-hitungan masih nama Tuhan. Bahkan melihat uang, kami merasa besar, bukan Tuhan yang besar. Kami merasa hebat. Kami merasa pendeta terkenal Tuhan. Kami merasa pemusik terkenal. WL terkenal Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hidup ini sementara. Bersama Engkau ada di dalam kekekalan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan kekekalan kami ada di lautan api Tuhan yang menyala-nyala Tuhan. Yang tidak terpadamkan sepanjang masa Tuhan. Kami mau bertobat, mau kembali sebagai satu gereja. Kami siapkan hati untuk mengambil bagian daripada perjamuan kudus. Kami tidak main-main. Kalau ada salah kami mau mohon maaf kepada orang-orang yang kami salahi Tuhan. Kami rendahkan hati kami Tuhan. Karena Engkau yang tinggi dan maha kuasa hidup dalam kehidupan kami. Siapkan jemaat roti dan anggur di tanganmu. Haleluya Lord Jesus. Tuhan memberkati Pak Hernius, memberkati Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami datang dengan hati yang kudus Tuhan, yang telah Tuhan kuduskan. Kami dengan hati yang benar, hati yang humble Tuhan, yang rendah Tuhan. Tidak ada arogansi, tidak ada kesombongan. Hati yang mengucap syukur. Kami datang untuk mengambil bagian. Sehingga perjamuan kudus ini Tuhan menjadi berkat bukannya kutuk. Urapi hamba-Mu, urapi pelayan-pelayan yang melayani perjamuan kudus hari ini. Sehingga perjamuan ini menjadi berkat. Ada kesembuhan, ada keselamatan, ada pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk melayani. Haleluya. Jesus. Yalah musyah Lord Jesus. Oh yes Lord Jesus. Bapak Ibu, naikkan pengucapan syukurmu. Kalau engkau sudah memperoleh roti, juga anggur, naikkan roti di atas tangan kanan tinggi-tinggi. Naikkan pengucapan syukurmu. Oh yalah musyah Lord Jesus. Terima kasih Kau telah mati Tuhan. Perjamuan kudus ini hanya simbolisasi. Tapi kami mengambilnya dengan iman. Sehingga kesatuan kami dengan tubuh-Mu yang tercabik-cabik dan mati dan hari ini bangkit akan menjadi satu kenyataan di dalam hidup kami Tuhan. Darah-Mu yang tercurah Tuhan sungguh menyembuhkan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tinggi-tinggi satu rasa hormat, satu rasa ucapan syukur, ucapan terima kasih kepadamu Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami mau menjadi satu, masuk di dalam persekutuan penderitaan Kristus. Sehingga kami pun akan masuk di dalam pengangkatan Kristus. Kami pun diangkat oleh kebangkitan dan hidup kebangkitan yang baru. Karena kami tahu Tuhan, kami telah menjadi satu dengan Engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku
yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Naikkan pengucapan syukurmu kepada Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas apa yang telah kau lakukan. Pulihkan setiap kami, pulihkan gerejamu, pulihkan jemaatmu Tuhan, sehingga kuasa-Mu nyata dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima Tuhan perjamuan kudus ini, dan kami mengucap syukur atas apa yang telah kau lakukan dalam hidup kami. Dan biarkan Tuhan kuasa-Mu beracara dan bekerja Tuhan kepada setiap daripada kami, untuk memulihkan kami, untuk menyelamatkan kami, untuk menyembuhkan kami yang sakit. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami menerima kuasa kebangkitan, untuk kami dapat berjalan di dunia menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan ke atas untuk menerima berkat yang datang dari atas. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari mulai hari ini sampai Maranatha. Engkau akan membawa pemulihan yang luar biasa kepada gereja Tuhan. Karena firman, yaitu pedang yang bermata dua itu ada di dalam kehidupanmu, dan engkau terus berpegang sampai kesudahannya. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya dan kami yang menerima katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jadilah berkat dimanapun engkau berada, karena engkau sudah diberkati dan berdiri dan bangkit menjadi imamnya Tuhan dimanapun engkau ditempatkan. Shalom.